Di luar dugaan, kejutan heboh, Timnas Jepang, sahabat Timnas Indonesia, turunkan pemain U20 di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia. Pelatih Haji Memoriyasu ungkap strategi gila yang akan mengubah masa depan sepak bola Jepang. Simak fakta lengkapnya. Wow, ini baru mantap. Kevin Dix siap mengguncang Bundesliga musim depan. Jadi pemain Indonesia pertama yang main di Jerman. Tapi ada pelajaran berharga yang wajib disiapkan. Apakah itu? Simak semua berita lengkapnya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Di luar dugaan, kejutan heboh, Timnas Jepang, sahabat Timnas Indonesia, turunkan pemain U20 di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia. Pelatih Haji Memoriyasu ungkap strategi gila yang akan mengubah masa depan sepak bola Jepang. Simak fakta lengkapnya. Panggung sepak bola dunia kini disiapkan untuk sebuah momen yang akan mengguncang seluruh penggemar sepak bola Asia. Timnas Jepang, yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026, bisa saja akan menurunkan skuad U20 dalam laga kualifikasi melawan Timnas Indonesia. Keputusan berani ini bukan hanya sekadar langkah biasa, melainkan sebuah pernyataan dari pelatih senior Jepang, Haji Memoriyasu, yang ingin mengubah wajah sepak bola Jepang dengan mengembangkan pemain-pemain muda yang punya potensi luar biasa. Kami tidak hanya menatap Piala Dunia 2026, tetapi jauh lebih besar lagi, yakni Olimpiade 2028 dan Piala Dunia 2030. Saatnya membangun tim masa depan yang tak terkalahkan, kata Moriyasu dengan penuh keyakinan. Keputusan ini tentunya mengejutkan banyak pihak, mengingat Jepang sudah memastikan tempat mereka di Piala Dunia 2026 dan bisa dibilang sudah tidak membutuhkan hasil dari laga melawan Indonesia. Namun, Moriyasu melihat peluang emas ini untuk mengasah para pemain muda yang kelak akan menjadi bintang dunia. Kami percaya bahwa kualifikasi ini adalah kesempatan emas untuk menguji mental dan ketangguhan para pemain muda kami. Mereka harus siap menghadapi tekanan besar, baik di Piala Dunia 2026 maupun kompetisi besar lainnya. Tambahnya dengan semangat yang membara. Jepang memang dikenal dengan filosofi pengembangan pemain muda yang sangat solid. Dalam pertandingan ini, pemain-pemain muda yang penuh ambisi akan berkesempatan menunjukkan kemampuan mereka di panggung internasional di bawah sorotan mata dunia. Apakah Indonesia akan mampu menghentikan gelombang serangan para talenta muda ini? Atau justru Jepang akan memperlihatkan kejayaan masa depan mereka dalam laga penuh tantangan ini? Jangan lewatkan pertandingan epik yang akan membawa kejutan besar ini. Berikan dukungan dan komentar kalian. Indonesia berada di posisi keempat dengan selisih 3 poin. Kesempatan bagi Timnas Garuda untuk meraih kemenangan sangat terbuka lebar. Menghadapi Cina yang sedang gamang, kemenangan ini bisa menjadi kunci bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh ke babak keempat kualifikasi. Media Korea, Chosun.com, bahkan menyebutkan bahwa perkembangan sepak bola Cina seakan berjalan di tempat, dan tim tersebut tampak kehilangan arah. Sebuah artikel dari Sohu menilai laga melawan Indonesia sebagai pertarungan hidup dan mati bagi masa depan sepak bola Cina, mengingat betapa buruknya performa mereka dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai tambahan, Cina sudah lama terjebak dalam krisis sepak bola yang berkepanjangan.
Salah satu faktor utama adalah intervensi pemerintah yang berlebihan. Rencana besar yang dimulai pada 2015 yang dikenal dengan nama Rencana Komprehensif 50 Poin untuk Reformasi Sepak Bola malah berujung pada stagnasi. Presiden Xi Jinping yang sangat fanatik dengan sepak bola bahkan menginstruksikan program untuk mencetak 2.000 Lionel Messi dan mencanangkan 50.000 sekolah dasar dan menengah berbasis sepak bola yang harus rampung pada 2025. Namun, hingga kini, semua itu tidak memberikan dampak nyata terhadap kualitas tim nasional mereka. Korupsi juga menjadi masalah pelik yang menghantui sepak bola Cina. Mantan pelatih tim nasional Li Tai mengungkapkan bahwa dia terpaksa memberi suap sebesar 3 juta yuan agar bisa menjadi pelatih. Akibatnya, Li Tai yang sempat bermain di Everton kini harus mendekam di penjara. Tidak hanya itu, seorang pemain Cina juga mengungkapkan bahwa pemilihan pemain timnas dilakukan dengan cara yang sangat korup, di mana uang menjadi faktor utama untuk bisa terpilih. Tanpa uang, saya tak akan pernah bermain di timnas, ungkapnya. Kini, dengan kondisi yang semakin suram, timnas Cina hampir seperti tim yang sudah menyerah sebelum bertanding. Sementara itu, timnas Indonesia bisa memanfaatkan celah ini untuk meraih poin penuh di Stadion GBK, yang akan membuka peluang besar untuk melaju ke babak berikutnya. Akankah Indonesia memanfaatkan kelemahan Cina dan meraih kemenangan gemilang? Jangan lewatkan pertandingan ini yang penuh kejutan dan drama. Berikan komentar kalian. Angka dari Arab Saudi yang kini menempati peringkat ketiga. Agar bisa memastikan tempat di babak berikutnya, pasukan Patrick Kluivert harus mengamankan posisi ketiga atau keempat di klasemen akhir grup. 2 laga pamungkas melawan Cina dan Jepang akan menjadi penentu takdir timnas Indonesia. Minimal 4 poin wajib diraih agar harapan lolos semakin terbuka lebar. Jika target ini tercapai, Indonesia akan menorehkan sejarah baru yang akan dikenang di sepak bola dunia. Namun, tantangan di babak keempat akan semakin sengit. Berdasarkan regulasi AFC, seluruh pertandingan fase ini akan digelar di tempat netral, yang berarti atmosfer panas dari supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, yang selalu menjadi kekuatan utama timnas Indonesia, tak akan terasa. Tidak hanya itu, lawan-lawan Indonesia pun tidak akan mendapat keuntungan bermain di kandang sendiri, menciptakan persaingan yang lebih adil. Faktor teknis dan strategi akan menjadi penentu utama di lapangan. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 diprediksi akan penuh dengan persaingan ketat. Timnas Indonesia berpotensi menghadapi tim-tim tangguh dari Timur Tengah yang juga berambisi meraih tiket ke putaran final. Namun, dengan persiapan matang dan strategi yang tepat, peluang timnas Garuda untuk melangkah lebih jauh tetap terbuka lebar. Dukungan penuh dari rakyat Indonesia meski tak hadir langsung di stadion akan memberikan semangat tambahan yang tak ternilai harganya. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang. Namun harapan untuk melihat timnas Indonesia mencetak sejarah semakin nyata. Dengan format baru Piala Dunia 2026 yang lebih luas, kesempatan semakin terbuka bagi Indonesia dan negara-negara lainnya untuk merasakan atmosfer kompetisi sepak bola paling bergengsi di dunia. Semua mata kini tertuju pada fase kualifikasi yang semakin menegangkan. Berikan komentar kalian. Wow, ini baru mantap. Kevin Dix siap mengguncang Bundesliga musim depan. Jadi pemain Indonesia pertama yang main di Jerman. Tapi ada pelajaran berharga yang wajib disiapkan. Apakah itu? Simak semua berita lengkapnya hingga selesai.
Petualangan Kevin Dix memasuki babak baru yang penuh tantangan. Pemain timnas Indonesia ini dipastikan akan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach di Bundesliga musim depan, dan dia akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di kasta tertinggi Liga Jerman. Sebagai bagian dari klub yang saat ini berada di peringkat kelima Bundesliga 2024/2050, peluang Mönchengladbach untuk tampil di kompetisi Eropa semakin terbuka lebar. Namun, perjalanan Dix di liga bergengsi ini akan penuh dengan cobaan yang tak terduga. Tantangan besar sudah menanti karena Bundesliga memiliki level yang jauh lebih tinggi dibandingkan Superliga Denmark, tempat Dix sebelumnya bermain. Tekanan tinggi, ekspektasi supporter yang besar, serta tuntutan untuk tampil sempurna di setiap pertandingan bisa sangat mengguncang mental seorang pemain. Ini terbukti dengan apa yang terjadi di Bayer Leverkusen, di mana supporter mereka marah besar setelah kekalahan memalukan dari tim kasta ketiga Arminia Bielefeld di babak semifinal di DFB Pokal. Salah satu pemain, Granit Xhaka, bahkan terlibat pertengkaran sengit dengan supporter di tribun, membuktikan betapa besar tekanan yang datang dari pendukung setia tim. Kisah tersebut tentu menjadi pelajaran berharga bagi Kevin Dix yang akan menginjakkan kaki di Bundesliga dengan harapan besar. Tim sekelas Leverkusen saja bisa diserang supporter mereka saat mengalami kekalahan buruk, apalagi pemain baru seperti Dix. Namun, ini juga merupakan kesempatan emas bagi Dix untuk menunjukkan kemampuannya di panggung yang lebih besar. Sebagai pemain timnas Indonesia pertama yang akan bermain di Bundesliga, Kevin Dix mencatatkan sejarah luar biasa dalam kariernya. Borussia Mönchengladbach sendiri sangat yakin dengan kualitas Dix, memberikan kontrak jangka panjang hingga 2030. Dix mengaku sangat bangga dan tak sabar untuk segera membela Gladbach di musim 2025/2026 mendatang. Saya sudah menantikan untuk memberikan penampilan terbaik di sini, dan saya sangat bersemangat untuk tantangan ini, ujarnya penuh semangat. Direktur olahraga Gladbach, Roland Virkus, juga memuji Dix sebagai pemain serba bisa yang bisa bermain di berbagai posisi lini belakang. Dengan fleksibilitas dan tekad kuat yang dimiliki Dix, ia diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi tim. Kini, bola ada di tangan Dix. Apakah dia bisa melewati ujian berat ini dan mengukir namanya lebih jauh di dunia sepak bola Eropa? Berikan komentar kalian. Kekalahan memalukan dan ancaman menghancurkan. Pelatih Bahrain pede siap tantang dan hancurkan timnas Indonesia yang mulai tersudut. Akankah Garuda kembali jatuh ke jurang kekalahan? Ini penjelasan mengejutkan dari pelatih Bahrain. Simak semua beritanya hingga selesai. Kekalahan beruntun dan ancaman akan semakin memburuk. Timnas Bahrain baru saja mendarat di Jakarta, siap menghadapi timnas Indonesia pada 25 Maret 2025 di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski baru saja merasakan kekalahan 0-2 dari Jepang, Bahrain siap menghadapi Indonesia dengan tekad kuat untuk merebut poin vital yang akan menentukan nasib mereka. Delegasi tim Bahrain yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Sepak Bola Bahrain, Rashid Al-Zabi, diterima hangat oleh Kedutaan Besar Bahrain di Jakarta. Namun kekalahan mereka dari Jepang justru membuka mata mereka akan betapa besarnya tantangan yang mereka hadapi. Di sisi lain, Indonesia justru mengalami kekalahan yang jauh lebih menyakitkan dengan skor telak 1-5 melawan Australia. Laga melawan Bahrain kini menjadi momen penentu untuk menghidupkan kembali harapan timnas Indonesia dalam kualifikasi ini. Pelatih Bahrain, Dragan Talajic, mengaku timnya belajar banyak dari kekalahan tersebut dan menyadari kesalahan kecil bisa berbuah gol indah dari lawan sekelas Jepang. Namun, dia optimis, karena menurutnya, lawan seperti Indonesia tentu jauh lebih bisa mereka kalahkan.
Jika lawannya bukan Jepang, kami bisa bermain lebih baik, tegas Talajic yang mengungkapkan bahwa timnya siap untuk bangkit dan menunjukkan permainan terbaik dalam 3 laga tersisa. Meski Bahrain harus bermain tanpa 2 bek bintang, Amine Benadi dan Hamad Syamsan, yang absen karena akumulasi kartu, mereka tetap optimis bisa meraih hasil positif. Dengan pertemuan dramatis sebelumnya di Rifa pada 10 Oktober 2024, di mana timnas Indonesia nyaris menang 2-1, kini para pemain Indonesia kembali dibakar semangat untuk membalas dendam dan mengamankan kemenangan. Pertandingan ini akan penuh emosi, bukan hanya untuk para pemain, tapi juga untuk supporter Indonesia yang sangat menantikan kemenangan untuk kembali membuka peluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia tertinggal 3 poin dari Arab Saudi dan 4 poin dari Australia, sehingga hasil imbang atau kekalahan bisa membuat mereka tergelincir dari zona aman untuk putaran keempat. Apakah timnas Indonesia bisa mengatasi tekanan dan membuktikan diri di hadapan Bahrain yang sudah siap menggempur mereka habis-habisan? Berikan komentar kalian. Wah, dengan santainya, kehancuran mengancam. Timnas Indonesia bisa terpuruk dan gagal lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Inilah reaksi Erick Thohir yang bikin admin jengkel. Apa pernyataan mengejutkan itu? Simak fakta lengkapnya yang pasti buat kalian jengkel juga. Timnas Indonesia kini berada di ujung tanduk. Setelah kekalahan menyakitkan dengan skor 1-5 dari Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney, harapan timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 melalui putaran ketiga kualifikasi zona Asia kini terancam hancur lebur. Kekalahan telak tersebut membuat Indonesia terperosok di posisi keempat grup C dengan hanya mengantongi 6 poin dari 7 laga yang telah dimainkan. Dengan 3 pertandingan tersisa melawan Bahrain, Cina, dan Jepang, kini masa depan timnas Indonesia terasa semakin suram. Di puncak klasemen, Jepang sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026, sementara Australia, Arab Saudi, dan bahkan Bahrain masih memiliki peluang untuk merebut tiket sisa yang ada. Situasi semakin menegangkan karena Indonesia kini harus bersaing ketat dengan tim-tim tersebut untuk posisi 3 atau 4 yang masih memberikan peluang untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengakui bahwa kegagalan untuk lolos langsung adalah sebuah risiko yang harus diterima oleh tim dan semua pihak. Itu resiko. Kita harus menghadapi kenyataan, bukan hanya bermimpi, ujarnya. Padahal, sebelum ini PSSI dan publik berharap banyak pada asuhan Patrick Kluivert. Harapan Indonesia untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026 begitu besar. Dengan didatangkannya pemain-pemain berkualitas seperti Dean James, Emil Audero, Ole Romeni, dan Joey Pelupesi. Keberhasilan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 akan memberikan waktu ekstra untuk persiapan matang dan mempersiapkan mental bertanding dalam ajang FIFA Matchday 2025. Namun, kenyataan yang pahit datang menghantam dan Indonesia harus menghadapi jalan panjang jika mereka gagal lolos langsung. Jika Indonesia gagal menembus posisi 3 besar, mereka akan terjun ke putaran keempat kualifikasi yang akan membagi tim menjadi 2 grup. Peringkat pertama dari masing-masing grup akan lolos langsung, sementara runner-up harus melalui babak playoff yang penuh risiko dan ketidakpastian. Ini adalah jalur yang penuh dengan cobaan,
dan kegagalan di sana bisa membuat perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026 semakin berliku. Erick Thohir menegaskan bahwa meski tantangan berat menghadang, ia tetap berharap dukungan penuh dari supporter dan tim untuk terus berjuang. Kita harus terus berusaha, walau jalan ini penuh resiko, tutupnya. Namun, pertanyaannya tetap, apakah timnas Indonesia dapat mengatasi tekanan luar biasa ini dan bangkit untuk merebut tiket Piala Dunia 2026? Berikan komentar kalian. Nah, ada apa ini? Keputusan AFC yang mengejutkan dan bisa menghancurkan harapan timnas Indonesia. Media Vietnam ungkap bahaya yang mengancam laga krusial di GBK melawan Bahrain. Kenapa semua bisa berubah jadi bencana? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar saat berhadapan dengan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Kemenangan melawan Bahrain adalah harga mati setelah Indonesia baru saja dihancurkan oleh Australia dengan skor yang sangat memalukan. Namun, ada kabar buruk yang datang dari keputusan AFC yang bisa menghancurkan peluang Indonesia meraih kemenangan tersebut. Bahkan, keputusan ini bisa membuat Indonesia kalah telak dan merasakan malu lebih besar lagi. Media asal Vietnam mengungkapkan bahwa keputusan AFC ini bisa membawa bencana bagi timnas Indonesia, menjadikannya dalam kondisi sangat tertekan saat menghadapi Bahrain. Awalnya, Bahrain sempat meminta agar pertandingan dipindahkan ke tempat netral dengan alasan keamanan, setelah beberapa penggemar Indonesia melakukan ancaman terhadap pemain Bahrain di media sosial. Permintaan ini akhirnya ditolak oleh AFC dan laga tetap digelar di Stadion GBK. Namun, media Vietnam mengungkapkan keputusan AFC yang terbaru, yang akan mengirimkan tim ahli untuk memantau jalannya pertandingan Indonesia versus Bahrain, yang justru bisa memberi dampak buruk. Timnas Indonesia akan bermain dalam ketegangan tinggi karena keberadaan tim pemantau ini, yang dapat membuat para pemain tertekan dan rentan melakukan kesalahan fatal. Dalam sepak bola, ketenangan adalah kunci, dan media Vietnam menyoroti bahwa dengan tekanan tambahan ini, Indonesia bisa saja kehilangan fokus dan berujung pada kekalahan yang tak terhindarkan. Hal ini diperburuk dengan fakta bahwa AFC berencana untuk memantau jalannya pertandingan secara langsung yang bisa memicu kecemasan di dalam tim. Walau begitu, harapan masih ada, dan para pemain Indonesia harus menunjukkan mental baja agar bisa tetap fokus dan tampil maksimal di hadapan Bahrain. Kini, seluruh nasib timnas Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia 2026 tergantung pada laga ini. Dan pertanyaan besar yang menggantung adalah, akankah mereka mampu bangkit dan mengalahkan Bahrain di tengah ancaman keputusan AFC yang begitu merugikan? Berikan komentar kalian. Alhamdulillah, puji syukur, FIFA tiba-tiba beri hadiah besar untuk timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan ini bisa membalikkan nasib Garuda dalam laga penentuan melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa itu? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. FIFA baru saja membuat keputusan yang bisa mengubah segalanya bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah kekalahan luar biasa dari Australia dengan skor 1-5 di Sydney pada Kamis,
20 Maret 2025, tampaknya harapan Indonesia untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia nyaris pupus. Kekalahan telak itu memunculkan rasa pesimis karena posisi dua besar di grup C terlihat semakin menjauh. Namun, harapan tim Garuda untuk melangkah ke putaran keempat kualifikasi masih terbuka lebar dengan syarat mereka finish di posisi ketiga atau keempat grup. Peluang untuk bangkit hidup kembali pada laga berikutnya melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 kini menjadi momen hidup mati yang wajib dimenangkan. Dan kabar baik datang menghampiri tim asuhan Patrick Kluivert. Menjelang pertandingan krusial di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, FIFA memutuskan memberikan hadiah istimewa dengan mengizinkan dua pemain kunci, Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen, kembali bergabung setelah sebelumnya terkena skorsing. Keduanya, yang sebelumnya absen saat melawan Australia, akan memperkuat skuad Garuda dalam laga vital kontra Bahrain. Langkah ini tentu menambah opsi serangan dan pertahanan bagi Kluivert, yang kini semakin siap menghadapi Bahrain, yang juga baru saja menelan kekalahan dari Jepang. Dengan perolehan poin yang sama, Indonesia dan Bahrain kini bersaing ketat untuk finish di posisi 4 besar, dengan Cina turut menjadi pesaing kuat. Meskipun posisi kedua tampaknya milik Australia atau Arab Saudi, laga melawan Bahrain adalah kunci untuk membangkitkan semangat Garuda menuju babak selanjutnya. Apakah bisa lolos? Berikan komentar kalian.